Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara online, maka untuk materi IPS kita akan belajar melalui Zoom. Bagaimana Adit? Sudah siap? Siap Ustazah. Sebagai perkenalan, di studio ada teman kalian atas nama Airin yang akan menemani kita selama diskusi. Dan kameramen adalah Rafa. Terima kasih. Sudah siap Airin? Siap Ustazah. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung mulai dengan materi yang akan kita bahas, yaitu usaha ekonomi perorangan dan kelompok, dilanjutkan dengan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kalian pahami bahwa usaha ekonomi perorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Sedangkan usaha ekonomi kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik modal, pengelolaan, maupun bagi hasilnya. Adit sekarang yang akan menjawab pertanyaan saya. Apa contohnya usaha ekonomi perorangan, Adit? Contohnya adalah usaha warung makan, penjahit, pengrajin mebel, dan lain-lain. Bagus. Bagaimana dengan contoh usaha ekonomi kelompok? Contohnya adalah firma, persekutuan komanditer yang biasa disebut CV, PT, BUMN, BUMD, dan koperasi Ustazah. Benar jawaban Adit Ustazah. Karena firma adalah usaha yang dijalankan sedikitnya dua orang. Demikian pula dengan CV, PT, BUMN, BUMD, dan koperasi. Artinya adalah sama-sama dilaksanakan dua orang atau lebih. Bahkan pada CV, pemodal terbagi dua, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa perbedaan sekutu aktif dan sekutu pasif, Airin? Sekutu aktif berperan sebagai investor, dan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan usaha. Bagus jawabanmu. Saya boleh bertanya lagi, Ustazah? Silahkan Adit. Usaha apa yang modalnya dari penjualan saham? Usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham adalah perseroan terbatas yang disingkat dengan PT. Adapun BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Selanjutnya, untuk BUMD adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah. Bagaimana dengan koperasi? Saya tahu, Ustazah. Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan untuk kepentingan bersama. Koperasi ini terdiri dari koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi serba usaha, dan koperasi produksi. Wow, mantap jawabannya. Ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, bahwa kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Saya paham Ustazah. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Adapun kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan barang. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 100. Bagaimana sekarang anak-anak? Masih ada yang harus kita diskusikan? Saya lanjut diskusi dengan teman-teman di grup Ustazah. Silahkan Adit. Teman-teman, catat soal dan jawabannya. Nomor 1. Apa perbedaan usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok?
Nomor 2. Jelaskan 3 kegiatan ekonomi. Selamat bekerja, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.